Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan karma. Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak. Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Capricorn. Seperti apa karmanya? Hari-hari seperti apa yang dia lewatin ya, yang udah nyakitin zodiak Capricorn. Ini kartunya. Kita buka ceritanya. Orang yang udah ngehianatin, orang yang udah ngasih harapan palsu, yang udah pergi gitu aja gitu ya, yang udah ngecewain. Ini kartunya, kita lihat keadaannya seperti apa gitu ya. Di keadaannya orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn, apa yang saat ini dia jalani, apa yang saat ini dia hadapin di keadaannya. Jadi kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depan. Halo, orang yang udah ngehianatin zodiak Capricorn, apa yang sedang dia jalanin, hadapin. Terus berusaha mengejar uang, terus mencari gitu, terus mengejar. Didapat gak uangnya, hartanya? Ini Capricorn, orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn, duit di pikiran teh ya. Kejar duit, tercapai gak? Ini hukumannya, karma. Ini yang udah nyakitin zodiak Capricorn, kayak tempat usahanya, tempat kerjanya, tempat usahanya ngalamin kemunduran gitu ya. Ada kerugian, susah buat berkembang walaupun udah dia usahakan gitu. Kita buka aja ceritanya seperti apa karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn. Ini sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Ini sekarang gitu ya, keadaan saat ini punya rencana mau apa gitu, tapi takut buat maju karena apa? Dia udah nyoba berusaha, udah nyoba berjuang buat nyari uang, nyari harta, tapi kegagalan yang dia temukan, kadang tertipu sama orang, kadang bangkrut gitu, ngalamin kerugian, tapi masih dianya keinginannya masih mau buat ngusahain ya, tapi apapun yang jadi ladang usahanya ngalamin kerugian. Ada ketakutan buat bikin rencana lagi ke depannya di keadaan yang sekarang ya, takut buat ngerencanain sesuatu lagi. Kartu paling bawah apa sih? Tentang penyesalan. Ternyata dia tahu gitu ya, ini semua terjadi karena kesalahannya zodiak, karena kesalahannya dia ngehianatin zodiak Capricorn. Ada penyesalan di keadaan sebelumnya, mungkin keadaan sebelumnya waktu bersama Capricorn menemukan kesuksesan, menemukan kemudahan di usaha-usahanya, di rezekinya. Setelah sekarang sendiri, dianya emang ngehianatin zodiak Capricorn ya. Apapun yang dikejar, apapun yang dicari, apapun yang diusahakan, gak menemukan keuntungannya. Ini takut buat saat ini, kayak pengen ngerasainin sesuatu masih takut gitu ya. Yang ngalangin ini sebenarnya apa sih? Gak ada ketenangan kak? Gak nemu ketenangan di pikiran gitu ya. Kenapa tiap usaha yang dia lakukan, kenapa tiap usaha yang dia usahakan gak ada perkembangannya? Karena di pikiran terus memikirkan Capricorn, memikirkan zodiak Capricorn. Penyesalan ada gitu ya, tapi ini ada niatan nggak untuk minta maaf atau untuk kembali lagi? Tentang penyesalan kak orang, tapi di energi penyesalan gini gitu ya, biasanya nggak ngelakuin apa-apa, cuman dia merenung. Justru sebenarnya pemikiran itu yang jadi penghalang buat usahanya maju ya. Kita buka yang sekarang terjadi, target kedepannya apa? Ini memulai lagi, nyoba memulai dari awal gitu ya, maju nggak ketemu kebahagiaannya, malah masalah-masalah terjadi, ragu gitu, jadi malah jadi ragu dianya buat maju. Karena apa? Karena dia udah nyoba kayak ngusahain dari awal lagi, maju lagi, emang karena pikirannya nggak fokus ke usahanya ya, pikirannya lebih fokus ke penyesalan terhadap zodiak Capricorn. Jadi kedepannya malah masalah-masalah terjadi.
karena pemikiran sendiri sebenarnya ini ya, karena pemikiran sendiri jadi ragu buat ngelakuin usaha lagi, buat ngejalanin usaha lagi. Yang sekarang terjadi, yang sebelumnya ini keadaan sebelumnya terkunci sama pemikirannya sendiri gitu, terkunci kayak terkurung, ini aku nggak bisa apa-apa, padahal cuman di pikirannya dia ya, karena pemikirannya dia jadi nggak ada kemajuan buat dia ke depannya. Seperti apa ya orang gitu, kalau udah nyoba, sekarang nyoba sekali dua kali mungkin gagal, bisa ngerasa oh ini kegagalan, mungkin ada sesuatu hal yang harus diperbaiki gitu, nyoba lagi. Kalau orang udah ngulang sampai 5-6 kali nyoba buat bangkit lagi di usaha tapi nggak ketemu solusinya, biasanya ngedrop, nggak berani buat maju lagi gitu ya, nggak berani lagi buat ngerencanain sesuatu, terkunci keadaan sebelumnya. Targetnya kemana sih? Targetnya ke Queen of Cup, tentang perasaan, yang penting nyari kebahagiaannya gitu. Ini ujung-ujungnya dari penyesalan yang terjadi, target dari keadaannya lebih ke nyari ketenangan, nyari kenyamanan. Ya udahlah, lakukan aja apa yang sekarang nyaman buat dia, apa yang sekarang bikin bahagia buat dia dari penyesalan yang ada ya. Soalnya ngusahain tentang usaha rezeki yang dia cari sebelumnya nggak ketemu, jadinya buat saat ini target kedepannya gitu dari keadaan ini lebih ke udahlah nyari ketenangan di perasaan, yang penting perasaan tenang aja walaupun apa yang diusahakan gak terwujud dari segi keadaan ya, dari segi materi. Jadi target kedepannya lebih ke ketenangan hati, tulus gitu ngelakuin apa aja walaupun apa yang dilakukan, apa yang diusahakan gak berbuah. Kita lihat keadaan sekitarnya ya seperti apa buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn. Ini ada rasa lelah, capek gitu ya, orang yang dekat sama zodiak Capricorn atau kalau punya anak buah kerja usaha, ada rasa capek juga, lelah gitu ngikutinnya, ini kemana kok nggak ketemu keberhasilannya gitu ya, malah jadi ngebalik ke dianya jadi bumerang, jadi kebawa semua gitu ya, rezeki kita jadi bukan seret sih, lebih ke ini kan dia yang dia targetkan usaha rezeki ya, pasti kalau usaha dia bawa orang lain, orang yang sekitarnya juga jadi ikut capek gitu, lelah buat ngusahain ini semua. Targetnya kemana ini? Targetnya kepengen usaha sendiri. Jadi kalau dia join sama siapa ada kegagalan sama orang yang nyakitin Capricornnya, ini yang joinnya pergi nyari lagi kemana gitu buat kebahagiaan dia. Kalau ini ada pegawai gitu ya, yang tadinya bareng, kalau kerugian jadi ikut sama siapa, nggak ikut lagi sama orang yang nyakitin Capricornnya. Yang ditakutin sama keadaan sekitar apa sih? The Devil. Ini kadang marah, kadang apa gitu ya, seseorang gampang marah gitu, sensi, lebih ke sensi karena apa? Karena apa yang dia usahakan nggak terwujud ya. Ini sensi dari pikiran sendiri sebenarnya, pikirannya nggak tenang, lebih ke memikirkan dosa-dosanya dia, salah-salahnya dia ke zodiak Capricorn. Ini kayak mau kembali juga susah ya. Kita buka target keadaan sekitar kedepannya gimana, mau ngebantu nggak? Oh, lebih ngerujukin lagi, udahlah ini kalau emang tadinya dosanya sama Capricorn gitu ya, orang-orang sekitar, keadaan sekitar kayak yang udah sok rujuk lagi, baikan lagi sama Capricornnya, bening minta maaf gitu keadaan sekitar deh, kayak yang nyuruh seperti itu ya, nyuruh untuk memperbaiki hubungan biar tenang lagi jadi keadaannya. Mudah-mudahan ketemu solusinya ya buat zodiak Capricorn, juga cari yang baiknya aja buat kedepannya ya. Ini orang yang readingan, orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn seperti itu. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak buat yang udah nyaksikan readingannya dari awal sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.